Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kahfi Trader ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share juga ya. Siapa yang mau bergabung di Telegram saya langsung saja bergabung. Sudah saya siapkan di deskripsi, dan juga yang mau mendaftar binary option ini langsung aja daftar. Sudah saya siapkan juga di deskripsi saya. Oke, sekarang saya akan bahas bikin konten bagaimana strategi golden moment ya, yang dulu pernah ada, sekarang saya akan bikin lagi itu, bahas strateginya bagaimana ya. Oh lupa, ini saya hapus dulu ya. Nah, tampilannya kayak gini ya. Kalau untuk pemula pasti kayak gini, belum ada indikator lainnya ya, masih polos kayak gini. Pertama langsung aja ya kita bahas ya. Pertama saya trading di CryptoIDEX ya, biasanya ya. Pergerakan marketnya cukup lumayan bagus dan menggunakan waktu 1 menit ya. Nah, ini menggunakan 1 menit ya. Lalu juga kita langsung ke bantuan indikatornya ya. Di sini rata-rata gerak ya, harus pakai rata-rata gerak untuk bantuannya. Cuman yang diganti itu periodenya ya, diganti ke periode 7 guys. Oke, terapkan saja ya. Nah, di sini boleh saja memilih warnanya mau warna apa. Kalau saya langsung aja diterapkan ya, warnanya warna merah kayak gini tampilannya. Nah, seperti ini ya. Ada kayak garis warna merah ini. Lalu yang kedua kita menggunakan Bollinger Band. Kita cari, nah ini Bollinger Band ini ya. Ini kita cari. Yang diganti itu periodenya, kita ganti ke periode 10 guys. Oke, langsung aja diterapkan juga. Dan cukup 2 aja ya. Indikator bantuan cukup pakai 2. Nah, kayak gini. Tampilannya kayak gini ya, ada garis 3 ya. Tengah, atas, dan bawah. Dan kalau misalkan kita menggunakan waktu 1 menit, berarti kita nunggunya 1 menitan ya, 1 menitan ataupun bisa juga 1 menit lebih, dan juga paling sebentar nunggunya itu setengah menitan ya, atau 30 detik. Bagaimana kita OP nya di detik berapa ya. Nah, ini ada waktu yang berjalan. Nah, kayak gini ya, contohnya kayak gini. Nah, kalau misalkan kita OP di detik 30 kurang, misalkan di sini 26 27, kita OP langsung ya. Nah, di situ kita nunggunya setengah menitan ya, 30 detikan ya guys ya. Nah, kalau misalkan udah lebih dari detik 30 kayak gini, udah 40 nih ya, 40 41, kalau misalkan kita OP itu nunggunya berarti 1 menit 20 detik ya, kayak gitu. Kalau misalkan dari sini OP 1 menit 10 detik ya guys ya. Pokoknya kalau mau nunggu 30 detikan itu kurang dari 30 detik ya. Nah, kalau misalkan di sini 3 4 5 kita OP, berarti nunggunya 55 detikan ya guys ya, hitung 1 menitnya. Oke, lanjut kita bagaimana OP yang bagus ya guys ya di sini ya. Nah, ini marketnya kita langsung bahas di sini aja ya. Ini bagus nih untuk misalkan mau OP buy ataupun sell, ada di sini ya. Jadi biar enggak nyari-nyari lagi nih. Ini bagus nih, buy dan sell ya. Kita bahas yang buy dulu guys. Kita kalau misalkan mau open posisi buy, kita tunggu candlenya itu di atas garis rata-rata ya. Udah 4 sampai 5 candle. Contohnya kayak gini. Ini candle ini ya. Kita hitung dari candle yang merah ini. 1 2
3, 4 ya, dan juga 4 ataupun 5 candle. Ini udah di atas garis rata-rata ya, si garis merah ya, udah di atas nih. Nah, kita bisa open posisi buy untuk candle yang nomor 6, berarti ya 6 ya. Nah, di sini kita perhatikan detiknya ya yang sedang berjalan ini. Di situ pasti candlenya perpindahannya di daerah sini ya. Sesudah candle yang nomor 5 ini ya, pasti di sini nih berhentinya. Nah, di situ kita bisa aja open posisi buy, tapi lebih bagus koreksi dulu. Pasti kan ada koreksi ya, pergerakannya ada pergerakan naik turun ya. Kalau misalkan koreksi dulu, ini koreksi dulu ke bawah nih, malahan udah mau menyentuh si garis rata-rata ya. Nah, udah menyentuh, hampir menyentuh, walaupun kita tunggu koreksi dulu ya, bagaimana pergerakannya. Kalau misalkan ini bagus nih, udah mau menyentuh si garis rata-rata gerak, itu bisa open posisi buy langsung ya. Tapi saya kalau trading itu biasanya kalau udah koreksi bagus mendekati rata-rata gerak, lihat detiknya. Kalau misalkan nah ini 38, 39, nah disitu saya tidak akan OP untuk buy ya, karena waktunya udah habis. Karena saya nunggunya paling suka itu 30 detikan ya guys ya. Kayak gitu. Kalau misalkan koreksi mendekati si garis rata-rata, udah mendekati ya, itu hampir udah menyentuh ya. Nah, misalkan kayak gini nih. Nah, 1 detiknya ini perhatikan, 3, 4, mungkin dia belum koreksi ya. Kita tunggu 30 detik kurang ya. Kalau misalkan nah dia koreksi mendekati garis rata-rata ini, nah di detik 15 nih, menyentuh rata-rata gerak, kita bisa open posisi buy. Nah, di situ kita paling nunggunya berapa, 40 detikan ya guys ya. Aduh, ini agak ngelag guys, detiknya nggak jalan nih. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi pasti dia perpindahan candlenya di atas. Nah, di sini ya kita mendapatkan profit gitu guys. Nah, pasti bertanya-tanya kenapa bang kalau misalkan kayak gitu, ini terus candle selanjutnya ini berbentuk merah, berarti bakalan loss nih bang. Enggak juga ya, makanya kayak tadi, kayak barusan ya, tunggu koreksi dulu guys ya. Ini juga kan pasti koreksi ya, ke bawah tuh malahan lebih ya, menembus garis rata-rata ya koreksinya. Nah, di situ kita bisa open posisi buy lagi guys, bagus sekali ya. Tapi lihat dulu detiknya, kayak gitu guys. Saya lebih bagus dikurang 30 detik ya. Kalau koreksinya udah bagus, bisa open posisi buy. Jadi nunggunya nggak lama. Nah, terbukti kan? Pasti di sini perpindahan candlenya ya. Nah, di sini berarti kita profit lagi guys, kayak gitu. Kalau misalkan udah perpindahan nih, kan di sini perpindahannya, yaitu langsung bisa open posisi untuk buy lagi guys, karena tidak menunggu koreksi dulu. Nggak apa-apa ya, karena udah dekat sekali sama garis rata-rata gerak ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau open posisi buy, itu harus tunggu koreksi dulu mendekati garis rata-rata geraknya guys. Tapi kalau ini pas perpindahan udah dekat banget, bisa kita open posisi buy dan meluncur tajam ya ke atas, kayak gitu guys. Nah, terus selanjutnya ini nggak ada koreksi ya. Kalau misalkan nggak ada koreksi bang kayak gimana, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau open posisi buy, bagus juga ya. No, kayak gitu. Kalau misalkan ragu-ragu, jangan, ya udah jangan aja gitu ya. Tunggu aja ntar candle selanjutnya ya. Nah, terus candle selanjutnya ini ada koreksi nih, panjang kan. Nah, udah mendekati si garis rata-rata gerak. Kita bisa open posisi buy di sini. Kalau misalkan dia koreksinya di situ, tapi di detiknya kurang 30 detik ya guys ya. Ini error guys, detiknya nggak jalan, nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada bentuk doji ya guys ya. Setelah OP tadi di sini, ini bisa juga OP juga ya, walaupun berbentuk doji. Itu kan ada koreksi dulu ke bawah ya.
bagus juga ya, berarti close-nya ya di sini ya, di berbentuk doji di atas, profit juga. Nah, saya sarankan kalau misalkan ada candle berbentuk kayak gini, saya sarankan jangan dulu OP ya, mau buy atau sell jangan dulu ya, lebih baik nunggu candle sesudah doji ya. Nah, kayak gini, jadi ditakutkan menjadi loss guys. Nah, walaupun dia koreksi ke bawah, kita OP, takutnya kalau nggak loss ya di sliding ya, berarti yang dinamakan papo ya guys ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sesudah merah ini, nah kita bisa langsung OP gas lagi buy ya guys ya. Nah, langsung karena melebihi garis rata-rata gerak ya, langsung aja gas kayak sebelumnya kayak gini. Ini yang ini candle ini ya, merah ini itu kan langsung perpindahan candle udah dekat banget tuh garis rata-rata, langsung aja buy. Dan juga ini juga sama ya guys ya, kayak gitu. Oke, kayak gitu ya guys ya, sangat mudah ya guys ya. Nanti saya coba trading di strategi ini ya, tapi saya juga udah banyak loh konten-konten pakai di strategi golden moment ini ya, di konten-konten sebelumnya ya, coba ditonton aja lah, ke belakang-belakang ada banyak guys. Dan sekarang kita pembalikannya ya guys ya, ini open posisi buy, berarti kita sekarang pembalikannya untuk open posisi sell-nya nih. Nah, di sini open posisi sell-nya sama juga pembalikan kayak tadi ya. Ini tadi kan di atas garis rata-rata gerak. Kalau misalkan mau open posisi buy, sekarang mau open posisi sell, berarti di bawahnya ya guys ya, di bawah candlenya itu di bawah garis rata-rata. Kalau sebelumnya kan di atas, sekarang di bawahnya. Kayak ini nih, kita hitung ya, dari candlenya hijau ini 1 2 3 4 atau 5 candle ya guys ya, kita bisa open posisi sell di sini ya. Nah, kita bisa open posisi sell di sini, berarti kalau sebelumnya itu koreksi ke bawah ya. Kalau misalkan mau open posisi buy kan koreksi dulu ke bawah. Kalau sebaliknya ini koreksi dulu ke atas guys, mendekati garis rata-rata gerak ya kalau mau sell. Nah, di sini kita bisa open posisi, kalau misalkan dia koreksinya bagus ke atas dulu, kita bisa open posisi sell ya guys ya. Jangan diingat juga detiknya ya guys ya, dikurang 30 detik ya guys ya, kalau mau nunggunya nggak lama ya. Nah, kayak gitu guys. Sama juga kalau misalkan nggak ada koreksi, kemungkinan masih bagus guys, tapi lebih bagus itu nunggu koreksi, itu lebih 99%-nya kita bakalan profit guys, kayak gitu ya guys. Nah, ini bang, ini kan hijau-hijau, berarti kan kita bakalan loss. Nggak juga guys, kan kita nunggu koreksi dulu ya. Ini kan ada koreksi untuk ke atas dulu, walaupun bentuknya kanalnya hijau ya, tapi ini kita profit juga ya. Misalkan kita open posisinya di sini ya, yang hijau ini kan koreksi dulu ya, yang dua ini ya, kayak gitu guys. Oke, bisa dipahami ya. Kalau kurang paham komen-komen aja ya guys ya. Nah, di sini saya udah memberitahukan strategi golden moment kayak gimana ya guys ya. Yang tadi buy kayak gimana, dan juga sellnya kayak gimana, dan juga menitnya itu saya trading itu di 1 menitan ya guys ya. Dan detiknya juga kalau mau open posisi harus dilihat dulu ya guys ya, kurang di detik 30, berarti kita nunggunya setengah menitan ya guys ya. Kalau lebih di detik 30, misalkan udah 31 32, kita OP di situ akan 1 menit setengahan kita nunggunya. Minum dulu guys, haus. Nah, kayak gitu guys ya. Cuman indikator bantuannya 2 aja rata-rata gerak, periode 7, dan Bollinger Band periodenya 10. Kayak gitu ya guys ya. Coba komen-komen aja yang belum paham atau bagaimana ya. Kalau mau lihat videonya, ada video sebelumnya saya udah melakukan bantuan indikator yang saya jelaskan sekarang ya.
Itu saya udah video sebelumnya udah dibikin ya, coba ditonton aja ya. Oke, terima kasih guys, segitu ya penjelasan bagaimana strategi golden moment dari saya. Yang jangan lupa juga di subscribe, like, comment, dan share supaya saya bisa semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya ya guys ya. Dan gabung aja di Telegram saya gratis kalau mau bertanya-tanya. Dan siapa yang mau daftar di binary option ini langsung daftar aja. Udah ada di deskripsi saya ya. Oke, terima kasih. Next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.